Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dengan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada habisnya ya. Dan jika kita mencoba untuk menghitung nikmat dari Allah, saya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat dari Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya karena begitu banyaknya, begitu banyak. Selanjutnya, selawat serta salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para umatnya, dan para sahabatnya, para umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah nanti. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dan kita Rasulullah ala rabbi li ghairi natikina biha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di akhir-akhir dari bab 4 ya. Bahkan kita kemarin sudah masuk di bab 5 ad-darsul khamis dan kita membaca teksnya ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan bab 5, kita mengulang sebentar tentang apa yang ada di bab 4, yaitu kemarin kita mengenal namanya fi'il madhi, ya, fi'il madhi dan perubahan-perubahan dari fi'il madhi. Perubahan dari fi'il madhi sesuai dengan domirnya. Yang kemarin kita sudah menghafalkannya. Masih hafal? Dahaba, dahaba, dahabu ya. Dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtuna, dahabtu, dahabna. Maka kemudian di situ kita juga dapatkan sebenarnya di dahaba, kita dapatkan juga ada namanya fa'il ya. Ada fi'il, ada fa'il. Apa kemarin fa'il? Masih ingat nggak? Fa'il itu apa? Pelaku. Pelaku ya. Kalau antum lihat layar itu ada al-fa'ilu. Antum lihat layarnya. Nah, itu fa'il namanya fa'il. Al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Ya, isim yang marfu yang terletak setelah fi'il. Mabniin ya. Yang mabni lil ma'lum, mabniin lil ma'lum. Jadi fi'ilnya harus fi'il yang maklum. Apa itu fi'il maklum? Fi'il maklum itu kalau dalam bahasa Indonesia itu aktif ya. Fi'il maklum itu aktif, yaitu yang biasanya kalau ada nama maklum ada namanya majhul. Kalau majhul itu yang pasif, yang biasanya pakai di ya. Contohnya ya kalau memukul, nah itu maklum, itu aktif ya kan. Kalau yang majhul itu yang pasif, itu yang dipukul, itu bedanya di situ. Maka di sini fiilnya yang mabni lil maklum, yang maklum, yang artinya memukul, memakan, meminum, dan lain sebagainya. Wa yadullu ala man fa'ala fi'li aw ittasafa bihi. Jadi menunjukkan sebagai pelaku ya, yang melakukan perbuatan tersebut atau yang disifati dengannya. Itu namanya fa'il. Contoh mudahnya ya, antum bisa lihat di halaman 29, halaman 29 di akhir-akhir bab 4 itu. Contoh yang paling mudah itu di akhir bab yang roja'a hamidun. Nah, roja'a hamidun. Roja'a fi'il
madi. Mana fa'ilnya? Roja'a Hamidun. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Putus ya. Putus-putus. Pak Kisro, putus nggak? Pak Kisro putus nggak? Halo, halo, cek. Putus-putus. Pindah tempat. Geser tempat dikit. Ya, kalau antum dilihat di layar, fa'il, apa itu fa'il? Ismun marfu'un. Isim yang marfu'. Yaqa'u ba'dal fi'lin mabniyin lil ma'lum. Yang terletak setelah fi'il maklum. Fi'il madhi, fi'il mudhari yang maklum, yang artinya aktif. Wa yadullu ala man fa'ala fi'li, dan menunjukkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Awit tasawabi, atau yang disifati dengannya. Contoh yang mudah, seperti di halaman 29. Contohnya di halaman 29. Roja'a Hamidun. Roja'a fil madhi. Hamidun. Menjadi apa Hamid di situ? Jelas nggak? Kadang jelas, kadang hilang. Kadang hilang. Oh, ya udah. Putus-putus gitu gimana? Apa saya sendiri ya? Pak Kisro ini nggak ya? Jelas nggak Pak Kisro? Tes, tes. Kisro jelas nggak? Nggak kedengeran suara Pak Kisro juga. Ya pindah tempat. Putus-putus. Cek, cek. Jelas nggak? Halo, halo. Pak Abdul Rafli. Ada suaranya nggak? Ada Ustadz, Jelas? jelas. Jelas ya. Ya sudah. Ya, pembahasan kita kemarin di bab keempat itu kan tentang fi'il madhi ya. Dan kalau fi'il madhi, maka kita juga otomatis akan membahas juga namanya fa'il. Dan kalau kita lihat di halaman 29 ya, Roja Hamidun minal madrasati. Itu kalau kita lihat Hamidun itu sebagai apa kedudukannya kemarin? Fa'il.
Iya, sebagai fa'il ya. Roja'a Hamidun itu fa'il. Roja'at Aminatu. Aminah juga sebagai fa'il. Karena dia isim yang marfu dan dia yang menunjukkan sebagai pelaku. Pelaku yang melakukan fi'il tersebut. Roja'a, pulang. Roja'a Hamid. Hamid pulang. Berarti yang pulang adalah Hamid. Maka Hamid sebagai pelaku atau subjek. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di layar, itu ada pengertian dari fa'il ya. Walaupun sebenarnya agak rumit. Fa'il isim yang marfu yang terletak setelah fi'il. Yang ini mungkin nggak usah dibahas dulu ya, maklum atau majhul ya, nanti kita bingung. Langsung ke waya dulu alaman fa'ala fi'il. Jadi yang menunjukkan sebagai pelakunya ya. Intinya sebagai pelakunya. Dan kalau kita belajar i'rab, maka kita dapatkan di sini atau bisa lihat di layar. Bagaimana cara mengi'rab fa'il? Maka antum bisa lihat di sini. Contoh mudahnya di sini hadorol mudarisu. Hadorol mudarisu. Seorang guru laki-laki telah hadir. Hador itu hadir. Telah hadir Pak guru atau guru laki-laki. Maka cara mengi'rabnya adalah hadoro fi'lun madin mabniun alal fathi. Udah tadi ini. Terus lanjutin ini. Udah lanjutin aja. Udah ini juga tadi. Hadoro fi'lun madin mabniun alal fathi. Cara selanjutnya al-mudarisu. Maka menjadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i adhammatu dhahiratu ala akhirih. Ini kemarin kita juga udah pernah bahas ya. Masih ingat enggak? Atau belum? Belum kita bahas tentang i'rab. Masih ingat enggak i'rab? Pernah nyinggung dikit-dikit, Ustaz. Pernah yang dikit ya. Ya, ini kalau kita mau bahas, ini cara i'rabnya. Ya. Kalau ada fi'il dan ada fa'il, hadarul mudarisu. Maka cara i'rabnya yang pertama hadara. Hadara adalah fi'lun madin. Kemudian jelaskan harokatnya, dan harokatnya dari hadara itu mabni ya. Fil madhi itu mabni. Maka dijelaskan mabniun. Dan mabninya apa harokatnya? Antum lihat harokat akhirnya, yaitu fathah. Maka mabniun alal fathi. Itu kayak gitu caranya. Jadi cara mi'rab itu pertama disebutkan dulu dia apa kedudukannya. Kemudian bagaimana harokatnya, apakah dia mabni, atau dia marfu, atau majrur, atau mansub. Baru kemudian mabninya atau majrurnya dengan apa. Nah, kalau di sini hadara fi'lun madin mabniun ya kan, harokatnya mabni kan. Mabninya apa? Alal fathi. Jadi hadara itu mabni di atas fathah. Kemudian setelah fi'il ada al-mudarisu. Al-mudarisu sebagai apa? Ternyata dia sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia isim yang terletak setelah fi'il. Dan dia menunjukkan sebagai pelaku atau yang melakukan dari fi'ilnya. Fi'ilnya hadara, hadir. Siapa yang hadir? Al-mudaris ya kan? Al-mudaris yang hadir, maka dia sebagai fa'ilnya. Maka cara i'rabnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Cara i'rab ya, yang pertama kita sebutkan dia kedudukannya. Ya, al-mudaris itu sebagai apa di dalam jumlah tersebut? Maka dia sebagai fa'il. Kita sebutkan dia adalah fa'il. Kemudian setelah kedudukannya, maka selanjutnya harokatnya. Harokatnya apa? Ternyata dia marfu. Ternyata dia adalah marfu, ya. Dan kemudian
setelah marfu, ya, berarti jelas kan, bukan mabni, bukan mansub, bukan mabni, tapi dia marfu. Karena fa'il itulah isim yang marfu, maka fa'ilun marfu'un. Setelah itu, tandanya, tanda marfu'nya dengan apa? Ya, maka kita sebut itu wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu, alamah itu artinya tanda. Raf'ihi, marfu'nya, ya. Raf itu marfu, tanda rafa. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, tanda marfu'nya apa? Antum lihat tanda rafa'nya di sini. Ini harokat akhir, ya. Harokat akhir. Tanda marfu'nya. Marfu'nya dengan apa? Apa harokatnya di situ? Ad-dhammah. Iya, ad-dhammah. Dhammahnya kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kelihatan, maka bahasa Arabnya dhahirah. Ya, jadi kalau kita artikan fa'il yang marfu dan tanda marfu'nya adalah dhammah yang terlihat, dhammah yang tampak. Ala akhirihi, di atas huruf akhirnya. Huruf akhirnya itu caranya seperti itu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Jelas kira-kira? Jelas ya kira-kira? Wadah? Ada ya, waduh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang fa'il. Setelah kita belajar tentang fa'il, insya Allah nanti di bab kelima, maka kita akan belajar namanya maf'ulun bih. Ya. Setelah kita belajar fa'il, maka nanti di bab kelima akan belajar namanya maf'ulun bih. Fa'il itu pelaku, kalau maf'ulun bih itu adalah objek. Ya. Fa'il itu pelaku, kalau maf'ul bih itu objeknya. Ini contoh sederhana dari fa'il. Ya. Contoh sederhana dari fa'il. Sampai sini cukup jelas kira-kira? Muadih. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Ustaz. Belum ya? Ya udah. Kalau belum, berarti kita coba lanjutkan di pembahasan Dars Al-Khamis. Ya, kita masuk, ya, kita lanjutkan pembelajaran Dars Al-Khamis. Sana. Pelajaran yang kelima, kita kemarin sudah membacanya. Sudah membacanya. Dan kemarin sudah menerjemahkan kalau nggak salah ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kita baca dan kita terjemahkan. Ad-Darsul Khamisu. Mungkin antum bisa dibagi, ada 3 orang, mungkin bisa dibagi berapa ya? Dibagi menjadi 3 ya, 3 bagian. Mungkin dimulai dari Pak Indra. Silakan Pak Indra dibaca. 1, 2, 3, Sampai mana, Ustaz? 4. Sampai yang Hasim, sampai Hasim la. Ini maka satuhu itu, sampai situ coba. Ya. Dibaca dan kayaknya sekalian terjemahkan ya. Dibaca sekaligus terjemahkan aja, sekaligus terjemahkan. Nah, biar langsung. Ya, silakan.
Man fataha babal fasli. Siapa yang membuka pintu kelas? Ana fatahtuhu. Saya yang membukanya. Wa man fatahan nawafidha. Siapa yang membuka jendela-jendela? Atahtuha. Saya yang membukanya. Man kasara hadal maktabah. A'anta kasartahu ya Hashimu? La, inni ma kasartuhu. Siapa yang merusak meja ini? Apakah kamu yang merusaknya ya Hashim? La, sesungguhnya saya tidak merusaknya. Iya, Masya Allah, bagus sekali. Selanjutnya Pak Kirso dari Al-Mudari sampai ke Tolha. Sampai Tolha. Ya, silakan. Tolha. Ya Ustadzu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Hah? Ya. Dari ini Afahimta dari Aroja'a. oh Iya itu. Arja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata la ma raja'u. Ya Ustadzu, Diterjemahkan, Pak. Oh, diterjemahkan langsung dia. Iya. Siapa yang telah pergi? Arja'a. Apakah telah pergi Zakaria dan Hamzah dan Utsman ke Mekah? Roja'a. La. Roja'a. Pulang. Oh. Apakah telah pulang Zakaria, Hamzah dan Utsman dari Mekah? La, ma raja'u. Tidak. Ma raja'u. Mereka belum pulang. Iya. Ya Ustadzu, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Wahai Pak Guru, telah pergi murid-murid baru wa dhahabu dan mereka telah telah pergi ke kepala sekolah. Afahimta darsa ya Tolha? Apakah Anda mengerti afahimta darsa ya Tolha? Apakah Anda mengerti pelajaran wahai Tolha? Naam, fahimtuhu jayyidan. Benar. Saya mengerti dengan baik. Iya, mengerti atau memahaminya dengan baik. Ya, bagus. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Pak Abdul Rafli, sisanya sampai selesai. Akatab betal ajui bata ya Faisalu. Apakah kamu telah menulis jawabannya wahai Faisal? La, ma katab tuha. Tidak, aku tidak menulisnya. Limada? Kenapa? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Karena sesungguhnya aku tidak memahami soalnya. Ahafidh surat al-fajri ya Ibrahimu. Apakah kamu menghafal surah al-fajr ya wahai Ibrahim? Na'am, hafidhtuha wa hafidhtu suratatin aidon. Ya, aku telah menghafalnya dan aku telah menghafal surah At-Tin
Dan aku telah menghafal surah Atin juga. Iya, Masya Allah. Bagus sekali ya. 6 ya, seperti itu. Terjemahannya kira-kira. Dan kalau kita perhatikan di sini, kita insya Allah akan belajar yang namanya maf'ulun bih ya. Kalau kita perhatikan, di situ ada maf'ulun bih. Contoh, maf'ulun bih yang pertama. Untuk bisa lihat di baris yang pertama. Man fataha. Siapa yang telah membuka? Babal fasli. Nah itu. Baba. Kenapa baba? Kenapa fathah? Mansub. Karena dia sebagai maf'ulun bih. Siapa yang telah membuka pintu kelas ya? Maka baba sebagai maf'ul itu yang dikenai pekerjaan, yang dibuka ya. Fataha membuka. Yang membuka pelakunya. Yang dibuka apa? Pintu. Pintu. Maka pintu sebagai objek. Nah, objek dalam bahasa Arab itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun. Yaitu mansub, yaitu fathah. Berbeda tadi dengan fa'il ya. Kalau fa'il itu marfu ya, dhamma. Kalau maf'ulun bih mansub. Itu bedanya. Man fataha babal fasli, fataha babal fasli. Apa fataha fil madhi, babal fasli maf'ulun bih. Dan dia sebagai mudhaf, al-fasl mudhafun ilaih. Seperti itu. Kemudian ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Saya telah membukanya. Dan kalau kita lihat di sini, ana fatahtuhu itu Mikrofonnya ya. Ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Saya yang telah membukanya. Fatahtu. Kalau dalam kalimat fatahtuhu kita perhatikan, di situ ada fataha. Fataha dari fatah. Itu fil madhinya. Kemudian di situ juga terkandung fa'ilnya. Nah, dan kemarin kita sudah pernah bahas juga, fa'il itu bisa berupa domir mutasil. Nah, di sini fa'ilnya berupa domir mutasil, yaitu adalah tu. Nah, tu-nya ini adalah fa'ilnya. Fatahtu. Fatah itu fi'il madhinya, tu itu fa'ilnya. Saya yang telah membuka. Membuka apa? Nya. Hu. Hu-nya di sini maka menjadi maf'ulun bihnya. Ya, jadi dalam satu kalimat terkandung fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Hanya saja di sini fa'ilnya dhamir muttasil dan maf'ulun bihnya juga dhamir muttasil. Maka karena dhamir muttasil tidak kelihatan mansubnya ya, mansubnya nggak kelihatan karena mabni hu ya, mabni hu terus. Padahal dia maf'ulun bih ya, seharusnya dia mansub ya kalau yang isim-isim biasa. Tapi di situ karena dhamir muttasil maka dia mabni, tidak bisa berubah seperti itu. Cukup jelas kira-kira? Selanjutnya di sini juga ada waman fatahan nawafida, dan siapa yang telah membuka an-nawafida, dan nawafida juga sama seperti bab, yaitu sebagai sebuah objek yang dibuka ya. Yang membuka pelakunya, subjeknya yang melakukan membuka, dan nawafida di sini sebagai objeknya, objek yang dibuka. Maka karena dia sebagai objek atau sebagai maf'ulun bih, maka dia juga mansubun. Maka harokatnya nawafida fathah karena mansubun, seperti itu. Kemudian ana fatahtuha, saya
yang telah membukanya. Ini juga sama seperti fatahtuhu. Bedanya di sini pakai ha. Kenapa pakai ha? Muannas ya, jendela. Mu'annas. Nawafida itu mu'annas, maka pakai ha. Di sini juga terkandung fatah fi'il madhi. Tu dhamir mutasil dan dia sebagai fa'ilnya tu. Maka ha sebagai objeknya, yaitu sebagai maf'ulun bihnya. Seperti itu. Wadah insyaallah. Jadi intinya insyaallah kita akan belajar namanya fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Insyaallah nanti lebih jelas lagi di tamarin-tamarin yang ada. Nah, ini sini sekedar pembukaan saja, pembukaan tentang apa-apa yang insyaallah akan kita bahas di tamarin kelima, dan insyaallah lebih dalam lagi nanti di tamarin ya. Insyaallah akan lebih dalam lagi di tamarin. Maka kita langsung saja masuk di tamarin yang pertama. Di sini ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal di bawah ini. Nah, ini masih berhubungan dengan teks ya. Jadi jawaban-jawabannya insyaallah ada di teks. Kita coba baca, kita coba jawab ya, jawab di soal-soal di bawah ini. Dimulai dari Pak Kirso ya, silakan Pak Kirso. Baca soalnya dan dijawab. Aina dhahabat tullabul jududu? Aina. Oh, kemana murid-murid baru itu pergi? Iya, bagus sekali. Ya. Jawabannya? Jawabannya kharajat tullabu jududu wa dhahabu. Salah ya. Pergi. Tullabul jududu dhahabu ilal mudiri. Iya, Masya Allah. Bagus sekali ya. Tullabu jududu dhahabu ilal mudiri. Ya, mereka pergi ke kepala sekolah. 6. Dhahabu. Selanjutnya, nomor 2. Pak Indra. Silakan Pak Indra. Afahima Tolhatu darsa? Iya, bagus sekali. Naam. Naam. Fahima. Sudah? Boleh, jawabnya apa ya? Naam, fahima. Iya, dilanjutkan nggak apa-apa. Seperti di soal. Fahima Tolhatu ad-darsa. Nah, itu lebih lengkapnya. Oh, gitu. Iya. Jawaban apa sih? Kalau mau diganti dengan domir, bisa juga. Ya. Kalau huwa kan fahima, itu sudah domir huwa. Maka kemudian darsanya, karena mudzakkar, diganti dengan hu. Maka na'am fahimahu. Itu sudah cukup. Oh, iya. Karena huwa kan fahima. Kemudian maf'ulun bihnya itu darsa diganti dengan domir hu, maka fahimahu. Hu. Itu lebih ringkas. 6. Barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 3, Pak Abdul Rafli. Ai suratun hafidhu Ibrahima. Coba diulang. Surah. Cara bacanya agak. Ai suratun hafidhu. Ayu suratin. Ayu suratin hafidhu Ibrahimu. Itu dia. Bagus kan. Hafidhu Ibrahim surat al-fajri wa surat at-tini. Masya Allah. Ya, artinya apa? Ibrahim telah menghafal surah Al-Fajri dan surah At-Tin. Iya. Jadi
Surat apa yang dihafal Ibrahim? Ibrahim telah menghafal surat Fajr dan surat At-Tin. Dari mana? Dari percakapan yang terakhir itu, ya kan? Hafidhu surat Al-Fajri, wahai Ibrahim, apa kamu hafal surat Al-Fajr? Wahai Ibrahim, Ibrahim menjawab, iya. Wa hafidhu suratin Aidon, dan saya juga menghafal surat Tin. Ya, di situ aja jawabannya, insyaallah. Selanjutnya terakhir, nomor 4, kembali ke Pak Kirso, silakan. Man fatahan nawafida? Siapa yang membuka jendela? Aliyu fatahan nawafida. Ya, bisa. Aliun fataha nawafida. Ali yang telah membuka jendela. Jendela. Atau bisa dibalik juga fataha aliun nawafida, bisa juga. Fataha Aliyu. Yang paling benar yang mana, Ustaz? Sama aja. Bedanya kalau yang Ali fataha itu Ali jadi mubtada di situ. Ali fataha nawafida. Tapi kalau fataha Ali nawafida, Ali fataha Ali, maka Ali jadi fa'il. Beda posisi saja. Oh. Beda kedudukan. Tapi secara makna sama. Secara makna sama. Seperti itu ya. Gampang insya Allah ya. Kira-kira bisa dipahami? Fi'il dan fa'il, kemudian maf'ul ya. Di sini juga sudah lengkap ini ya. Seperti fahima tolhatu darsa. Ini udah jelas. Fahima fi'il, tolhatu fa'il, adarsa maf'ulun bih atau objek kan. Subjek apa? Fi'il, subjek dan objeknya. Jadi udah komplit gitu ya. Maka menjadi cukup yang apa? Kalimat yang jelas. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Lanjut, Ustaz. Dan ternyata waktunya udah mau 40 menit nih, mau putus ini. Ya, mungkin kita sambil terjemahkan ya, sambil terjemahkan aja nanti lagi kayaknya putus. Tamrin kedua, do hadhil alamah, letakkanlah tanda ini, yaitu tanda centang. Amamal jumali sohihah, di depan kalimat yang betul. Ya, ini masih berhubungan dengan teks yang atas tadi. Kalau pernyataannya betul, maka dikasih tanda centang. Wahadihil alamah, yaitu tanda silang. Amamal jumali ghairi sohihah, di depan jumlah yang tidak benar. Jadi kita nanti seperti biasa, ini cuma benar salah ya, benar salah. Kalau salah ya kita katakan salah. Kalau benar ya berarti benar. Gitu. Insya Allah mudah. Ya silakan Pak Indra nomor 1. Insya Allah mudah. Foton. Pak Indra ada. Fataha Aliyul Fasli. Fasla. Fataha Aliyul Fasla. Yang membuka apa ya maksudnya? Yang telah membuka Ali kelas. Ali telah membuka kelas. Membuka apa? Kelas. Oh. Tapi pintunya, Ustaz. Enggak ada perkataan pintunya gitu. Iya, ntar ini mau habis dulu. Ntar ya, habis ini kita jelaskan. Ini bentar lagi terputus, tinggal 1 menit. Maka